Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi peserta didik pada bab 2 vektor. Kali ini kita bertemu untuk melanjutkan pertemuan ketiga dengan pembahasan yaitu vektor posisi dan juga perpindahan vektor. Apa itu vektor posisi atau vektor kedudukan? Yaitu vektor yang dibuat dari titik acuan ke arah partikel atau benda tersebut berada dan diberi simbol vektor R. Misalkan, saat suatu benda di A memiliki koordinat X, Y, maka posisi benda dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor X sama dengan X vektor Y ditambah Y vektor J. Besar atau panjang vektor posisi atau R dapat ditentukan dengan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gambarnya seperti ini. Jadi vektor X ya, pada sumbu X itu XI. Ya, karena disebut vek I ya, diinikan untuk lambangnya, sedangkan untuk sumbu Y, YJ pakai J. Lanjut. Perpindahan vektor ya. Salah satu contoh perpindahan yang perlu dituliskan dalam vektor adalah perpindahan orang yang sedang mendaki atau menuruni bukit. Anda lihat ini. Orang sedang mendaki bukit, tanda panah menunjukkan arah. Nih, tanda panah. Perpindahan yang ditempuh oleh pendaki saat mencapai titik B. Pertama dia jalan ke A, lalu mau ke B. Inilah vektor perpindahannya. Ya. Vektor B, ini vektor perpindahan. Udah, lanjut. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda. Ya, di sini ada vektor AB disebut perubahan posisi benda atau perpindahan benda, ditulis dengan delta R. Delta vektor perpindahan. Delta vektor perpindahan sama dengan vektor perpindahan B dikurang vektor perpindahan A. Besarnya perpindahan adalah delta R sama dengan akar buka kurung delta X dikuadratkan ditambah delta Y tutup kurung dikuadratkan. Ini untuk rumus vektor perpindahan benda. Oke, lanjut kita ke pertemuan keempat ya. Baik, pada pertemuan keempat kita akan membahas atau menjelaskan mengenai kecepatan vektor dan percepatan vektor ya. Kecepatan vektor. Kecepatan vektor ini juga adalah perubahan kedudukan sebuah partikel benda tiap satuan waktu. Ini kecepatan vektor. Kecepatan vektor itu dibedakan atas satu kecepatan rata-rata. Apa itu kecepatan rata-rata? Adalah hasil bagi perpindahan dengan selang waktu. Rumusnya V sama dengan delta R dibagi atau per delta T, di mana delta R adalah ya vektor perpindahan B dikurang vektor perpindahan A atau RB, vektor RB dikurang RA, vektor RA per TB dikurang TA, di mana V-nya adalah vektor kecepatan rata-rata, delta R-nya adalah vektor perpindahan, delta T-nya selang waktu. Lanjut. Ya, apabila di sini terjadi hal pada sumbu X dan sumbu Y, maka dirubah. Vektor kecepatan rata-rata adalah vektor V pada sumbu X pada sumbu X yaitu I ditambah pada sumbunya vektor VY pada J. Di sini ada V vektor kecepatan rata-rata. Vx adalah delta X per delta T, ini harga komponen kecepatan rata pada sumbu X. V-nya ada Y-nya, berarti harga komponen kecepatan rata pada sumbu Y. Lanjut. Kecepatan saat. Apa itu kecepatan sesaat? Pada waktu T adalah harga limit delta R per delta T. Untuk delta T mendekati 0 sehingga dapat dirumuskan vektor V sama dengan limit batas antar delta T ke titik 0 adalah delta R per delta T. Ya, di sini mendekati 0 tuh. Keterangannya V-nya kecepatan sesaat. Perbedaannya dengan kecepatan rata-rata apa? Lihat di atasnya. Kalau kecepatan rata-rata ada tanda panah dan ada garis atas kembali.
Sedangkan kalau kecepatan saat hanya satu tanda panahnya. Lanjut. Besar kecepatan sesaat disebut juga dengan laju atau speed. Ini rumusnya. Langsung aja V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ya apa tuh V? Laju. Vx laju ke arah sumbu X. Vy ya otomatis ke arah sumbu Y. Jika dilihat ke arah satu sumbu saja, misalkan ke sumbu X, kecepatan saat berupa kemiringan grafik perpindahan X terhadap waktu. Dapat ditulis V sama dengan tangan ya beta. Anda bisa lihat gambarnya ini ada di pembelajaran matematika. F. Percepatan vektor. Percepatan vektor adalah perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan untuk perubahan tersebut. Ini rumusnya A. Ya, percepatan rata-rata, lihat A ada vektornya, di atasnya ada garis lagi. Ini sama dengan kecepatan, hanya di sini aja abjad yang berubah. Kalau kecepatan V, kalau percepatan A. V2 min V1 per T2 min T1 sama dengan delta V per delta T. Percepatan sesaat didefinisikan sebagai harga limit dari percepatan rata-rata delta T mendekati 0. Seperti tadi ya, A limit delta T mendekati 0, delta V vektor per delta T sama dengan dV vektor per dt. Oke, sampai di sini aja untuk pembahasan kita mengenai vektor. Ya, jadi mohon untuk dipelajari kembali, diingat kembali. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.